Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon seluler, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati. Warta Jemaat GKI Sutopo, Minggu 12 Juli 2020. Selamat datang. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum secara online pada hari Minggu 12 Juli 2020. Pelayan kebaktian. Kebaktian umum Minggu secara online 12 Juli 2020 pukul 9 WIB dilayani oleh Pendeta Mateis JF Sahertian. Kebaktian umum secara online. Kami informasikan kepada seluruh jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug, dan Pos Tiga Raksa bahwa untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta protokol dari pemerintah dan Sinode GKI untuk melaksanakan kebaktian umum di gereja, maka untuk kebaktian umum GKI Sutopo sampai dengan bulan Juli 2020 akan diadakan secara online setiap pukul 9 WIB melalui kanal YouTube Multimedia GKI Sutopo, https://bit.ly YouTube Multimedia Sutopo. Sekolah Minggu online. Kami informasikan bahwa jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug, dan Pos Tiga Raksa
dapat mengikut sertakan anaknya dalam sekolah minggu secara online mulai tanggal 5 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Anak GKI Sutopo dengan jadwal sebagai berikut. Pertama, kelas kecil pukul 10.30 melalui kanal YouTube Multimedia GKI Sutopo, https://bit.ly YouTube Multimedia Sutopo dengan jadwal. Kelas besar pukul 11.30 melalui Zoom Meeting. Berita kelahiran. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki pertama bagi pasangan Bapak Rafael Pinanditya Yang Yoga dan Ibu Runi pada tanggal 28 Mei 2020. Anak tersebut diberi nama Revanli Karunia Immanuel. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Persembahan. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan Pos Jemaat Tiga Raksa bahwa selama libur kebaktian, Jemaat GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo. Jemaat GKI Sutopo Bajem Curug melalui rekening Bajem Curug dan Jemaat GKI Sutopo Pos Jemaat Tiga Raksa melalui rekening Pos Jemaat Tiga Raksa atau dapat mengumpulkan amplop dan diserahkan pada saat ibadah biasa dilaksanakan kembali di gereja. Persembahan melalui transfer. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk persembahan yang terus mengalir melalui transfer. Untuk pengelolaan administrasi keuangan gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk menambahkan kode angka di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu transfer sebagai berikut. Angka 5 untuk persembahan ibadah hari Minggu. Angka 6 untuk persembahan bulanan. Angka 7 untuk persembahan syukur. Angka 8 persembahan perpuluhan. Dan angka 9 persembahan tahunan atau hari raya Pentakosta. Contoh, nominal persembahan ibadah minggu Rp100.000. Saat melakukan transfer, Bapak Ibu tambahkan angka 5 di belakang nominal persembahan menjadi sebesar Rp100.005. Peduli kasih. Majelis Jemaat GKI Sutopo memberitahukan bahwa telah dilaksanakan pembagian bantuan kepada jemaat maupun simpatisan dan warga di lingkungan gereja yang terkena dampak virus COVID-19. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dapat mengirimkan bantuan melalui rekening peduli kasih Bank BCA KCP Modern Land nomor 108-164-1949 atas nama CH Partini or Sri Rohani. Himbauan, jemaat yang terkasih, kami juga menghimbau untuk kita tetap di rumah kecuali terdapat hal yang penting. Yang kedua, selalu memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak atau social distancing. 4, tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca pada warta jemaat digital. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 448 ayat 1-3.
Saudara-saudara jemaat, kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah bersiap menabur. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Roma ayat 1, pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita menyanyikan PKJ 226 ayat 1 sampai 4.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa dan kesalahan yang kita sadari atau tanpa kita sadari selama ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan NKB 13 ayat 1-2. Tuhan yang kekasih, kita berterima kasih sebab kemurahan Allah dan kasih-Nya kepada manusia. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Untuk itu, mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan dalam Matius 13 ayat 11-12. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut dengan menyanyikan PKJ 229 ayat 1-2. Berbahagia orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, berbahagialah. Berbahagia orang-orang yang pelihara firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, berbahagialah.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Allah, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada kebaktian Minggu pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita memohon kekuatan dari Roh Kudus Tuhan, supaya hati dan pikiran kita boleh tertuju dan terarah kepada firman Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami merasa tidak layak. Kami merasa tidak pantas untuk datang di rumah-Mu yang kudus ini. Tetapi Engkau adalah Allah yang penuh kasih karunia, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang senantiasa mengaruniakan kebaikan dan pengampunan kepada kami. Dan kalaupun kami selalu melakukan kesalahan demi kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak benar di mata Tuhan melalui perkataan maupun perbuatan kami, Engkau adalah Allah yang penuh kasih karunia, Tuhan yang Maha Pengampun. Dan pada saat ini ya Bapa, dengan segala kerendahan hati dan kerendahan diri kami, dan di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kami, berikanlah kami Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan berkuasa atas diri kami dan hati kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan ini boleh memperbaharui hidup dan kehidupan kami, dan mengarahkan iman dan percaya dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Ya Bapa, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan kita terambil dari Matius pasal 13. Ayat 1 sampai 9 dan 18 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan 18 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaannya menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudara jemaat, demikianlah Injil Yesus Kristus. Dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta setia untuk melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Allah, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Dan selamat menikmati kasih Allah dalam aktivitas saudara-saudara pada minggu yang telah berlalu dan minggu yang akan kita masuki bersama dengan penuh sukacita dan pengharapan. Saudara-saudara, tema kita pada minggu ini adalah bersiap menabur. Saudara-saudara jemaat, kita bersyukur sebenarnya. Dalam situasi dan keadaan yang masih sangat dibatasi karena darurat COVID-19 ini masih terus berlangsung. Tetapi Kristus menyapa kita. Dan Kristus memberikan kabar sukacita. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-11. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kepadamu diberi karunia. Berarti saudara-saudara, kita tidak meminta karunia itu. Kita tidak meminta anugerah dari Allah. Tetapi kita diberi karunia. Dan karunia yang diberikan Allah itu adalah rahasia kerajaan Allah. Saudara-saudara, tentu saja yang menjadi perenungan kita adalah apa arti pernyataan Kristus itu bagi kita saat ini. Kita diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Apa artinya untuk saudara-saudara dan saya? Saudara-saudara, kalau kita menganggap pernyataan Yesus itu biasa-biasa saja, sebaiknya memang kita mempertanyakan diri kita kembali dalam sebuah introspeksi iman kita dan percaya kita. Karena jangan-jangan iman kita dan percaya kita sudah mulai sedikit terjadi pergeseran. Karena kita menganggap karunia Allah, mengetahui rahasia kerajaan surga, itu biasa-biasa saja. Padahal itu tidak biasa. Karena itulah, saudara-saudara dan saya disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, sebagai anak-anak Allah. Karena kita diberikan rahasia kerajaan Allah. Apa rahasia kerajaan Allah itu sebenarnya? Sehingga kita melihat itu sebagai karunia Allah. Saudara-saudara yang terkasih,
Matius 22 ayat 37 sampai 39 berbicara tentang hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Apakah itu sebagai rahasia kerajaan surga? Ya. Itulah rahasia kerajaan surga, yaitu kasih. Berarti saudara-saudara, kerajaan surga konotasinya berkaitan dengan kasih. Dan kasih yang dilihat sebagai sebuah analogi dari kerajaan surga itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia dalam sebuah keseimbangan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Allah. Makanya di situ yang dilihat dari Matius 22 ayat 37 sampai 39 adalah proses seseorang mewujudkan kasihnya kepada Allah dan proses seseorang mewujudkan kasihnya kepada sesama. Maka pertanyaannya untuk kita juga adalah, apakah itu sebagai tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya? Ya. Karena tujuan hidup saudara-saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah, tujuan hidupnya adalah mengarahkan hidup dan kehidupan kepada Allah. Jadi ada suatu proses pencapaian tujuan hidup dan kehidupan, tidak hanya berbicara masalah materi, tidak hanya berbicara masalah ekonomi. Apakah dengan demikian maka hal yang materi itu tidak baik? Karena kalau fokus tujuan hidup dan kehidupan kita kepada materi, maka tujuan hidup kita kepada Allah menjadi terbias. Kalau seperti itu pemikiran kita, maka untuk apa kita bekerja? Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Allah, yang berada di rumah, proses yang dilihat untuk pencapaian tujuan hidup kita mengarah kepada Allah, tidak mengabaikan pencaharian melalui pekerjaan, melalui karir kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kalau kita hanya memfokuskan tujuan hidup kita hanya kepada Allah saja, itu baik, itu benar, tetapi itu tidak realistis karena kita masih hidup dan kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan sarana transportasi, kita membutuhkan juga pekerjaan kita agar supaya ketika kita mengarahkan hidup dan kehidupan kita kepada Allah, fisik kita, kebutuhan kita sehari-hari itu tidak terabaikan. Maka yang terjadi kemudian adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari ketika kita masih berkarya di dalam pekerjaan kita, baik sebagai pegawai negeri, baik sebagai pegawai swasta, baik sebagai seorang yang bergerak di bidang ekonomi sekalipun, harus didasari dan dilandasi kepada firman Tuhan. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Allah. Kalau kita kemudian hanya terfokus pada pencaharian materi saja,
Kita hanya terfokus bahwa tujuan kita hanya untuk mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi saja, dan kita menjadi seorang workaholic, orang yang hanya bekerja dan bekerja, maka terjadi ketidakseimbangan dalam hubungannya dengan Tuhan. Itu juga tidak baik. Jadi memang harus ada keseimbangan antara hubungan kita secara sosial, secara ekonomi, dan hubungan kita dengan Allah sebagai sebuah keseimbangan. Maka disitulah sebenarnya pencapaian itu bisa kita dapatkan. Saudara-saudara, ada 4 hal yang disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan tentang seorang penabur. Pertama adalah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kemudian yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Perumpamaan yang ketiga, benih yang ditaburkan di semak-semak. Dan benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Ayat 19, setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan Allah, tetapi tidak mengerti, akan dirampas oleh orang jahat. Setiap orang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti, itu benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih itu akan tumbuh, tetapi sebentar kemudian dia akan layu. Kita mendengarkan firman Allah, tetapi kita tidak mengerti firman Allah. Karena kita menutup telinga kita menutup hati kita untuk menggali apa arti firman Tuhan itu. Ketika saya melalui suatu proses pencapaian tujuan hidup dan kehidupan kita, mengarahkan diri kepada Allah, Sang Pencipta itu, melalui aktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu dilandasi dan didasari oleh firman Allah, seperti firman Allah yang ditaburkan di pinggir jalan, maka proses pencapaian tujuan melalui kehidupan kita sehari-hari akan bergeser. Kita menjadi orang yang kemudian mengabaikan tujuan hidup untuk mengarahkan diri kepada Yesus Kristus, tetapi kita mengarahkan diri kita hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita dari hari ke hari, yang dimungkinkan manusia, yang dimungkinkan kita semua untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di mata Allah. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang kedua, saudara-saudara, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, orang yang menerima firman dan segera menerimanya dengan sukacita, menerimanya dengan penuh gembira, tetapi dia hanya tahan sebentar saja. Ada letupan-letupan iman di situ, tetapi letupan-letupan iman yang ditemukan di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya dalam aktivitas kita sehari-hari, akhirnya seperti ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Maka bila penindas datang atau penganiayaan karena firman itu, orang akan menjadi murtad, atau orang akan mengingkari iman dan percayanya. Karena orang itu menyadari, dia mendengarkan firman Allah, dia menerima firman Allah dengan gembira, tetapi itu hanya sebuah letupan iman saja. Dan ketika ada permasalahan, ada penganiayaan, atau dia melakukan pertobatan hanya karena emosi sesaat saja, maka dia kemudian akan mengingkari iman, pengharapan dan percayanya kepada Allah.
itulah benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, benih yang ditaburkan di semak-semak duri. Orang yang mendengarkan firman itu di dalam ayat 22, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga firman itu tidak berbuah. Sesuai yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Allah. Yang keempat adalah benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Orang yang mendengarkan firman itu, orang yang mengerti dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Benih yang keempat dalam perumpamaan ini, yang ditaburkan di tanah yang baik, dia akan menghasilkan buah yang baik. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Allah yang berada di rumah pada saat ini dan mengikuti kebaktian melalui live streaming ini. Saudara, dari 4 perumpamaan ini kita menemukan ada beberapa bagian, yaitu yang sangat penting adalah benih itu sendiri. Kemudian yang kedua, sosok yang menaburkan benih. Dan yang ketiga adalah buah yang dihasilkan. Benih itu adalah firman Allah. Dan kalau firman Allah itu ditaburkan oleh si penabur dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dan di tempat yang benar, maka benih itu akan membuahkan hasil. Si penabur itu tidak tahu kapan benih itu akan membuahkan hasil. Si penabur itu hanya menaburkan saja benih itu di tempat dan di tanah yang baik. Terlepas dari dia mau menunggu atau tidak menunggu hasil dari benih yang ditaburkan. Saudara-saudara, perumpamaan itu sebenarnya mau berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia. Perumpamaan ini berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah dalam sebuah proses pencapaian tujuan hidup dan kehidupan saudara-saudara dan saya, yaitu mengarahkan hidup kepada Allah dalam iman dan percaya. Kalau kita mengandaikan atau kalau kita melihat benih itu bukan sekedar firman Allah saja, tetapi benih-benih itu adalah firman yang kita pakai di dalam hidup kita ketika kita melaksanakan pekerjaan kita dari hari ke hari. Betapa luar biasanya kalau dalam melaksanakan aktivitas, dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita, itu dilandasi oleh benih, yaitu firman Allah. Maka kita akan senantiasa mengucapkan syukur atas pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka fokus kita menjadi sebuah keseimbangan. Karena pekerjaan kita, aktivitas kita dari hari ke hari, didasari oleh rasa syukur kita, maka itu sebagai perwujudan kita mengasihi Allah. Di dalam Matius 22 ayat 37, kasihilah Allah. Implementasi kita mengasihi Allah adalah kita bekerja dengan sebaik-baiknya di tempat pekerjaan kita. Kita kuliah dengan sebaik-baiknya. Kita melakukan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya, yaitu dilandasi oleh rasa syukur kita, maka itulah bentuk kita mengasihi Allah. Dan bentuk kita mengasihi sesama kita dalam Matius 22 ayat 39 adalah hubungan kita dengan sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di pekerjaan, di aktivitas-aktivitas yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Kalau dengan demikian, saudara-saudara, maka hubungan kita dengan sesama kita, kalau itu sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah melalui pekerjaan yang Tuhan berikan, melalui aktivitas-aktivitas yang Tuhan berikan, hubungan kita dengan sesama kita, kita akan menempatkan dia dengan sebaik-baiknya. Karena ternyata hubungan itu adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah juga. Saudara, itu kunci rahasia kerajaan surga, yaitu mengasihi, yaitu kasih kepada sesama. Saya yakin dan percaya kita semua, saudara-saudara dan saya, yang telah mendapatkan karunia dari Allah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka marilah kita masuki minggu yang baru dengan penuh rasa syukur, dengan penuh pengharapan, karena Tuhan memelihara, karena Tuhan menjaga kita. Dan dengan penjagaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, kita ternyata adalah seorang penabur yang menaburkan benih di tempat yang baik. Aktivitas dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah kita masing-masing mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur kalau Tuhan boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah seorang penabur yang menaburkan benih-benih firman Allah itu di dalam pekerjaan kami, di dalam aktivitas kami dari hari ke hari. Karena melalui perbuatan kami dan juga perkataan kami dalam perjumpaan kami dengan sesama kami menyatakan kasih Allah itu. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan agar kami menyadari bahwa kami hanya seorang penabur, karena Tuhanlah sang pemilik sebenarnya. Tuntunlah kami ya Bapa agar supaya benar-benar kami dapat menabur di tempat, di tanah, di lahan yang baik. Dan pada waktunya Tuhan saja yang akan memetik buah yang telah kami tabur sebagai seorang penabur, benih-benih firman Tuhan melalui perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan kami dari hari ke hari.
Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai 18 Juli. Kami juga mengingat jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit maupun yang di dalam proses pemulihan, yang dirawat di rumah sakit atau melalui perawatan atau pengobatan jalan. Kami serahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun maupun yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan sepenuhnya dalam kuasa dan pengasihan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai 18 Juli dan jemaat Tuhan yang sedang sakit maupun yang di dalam proses penyembuhan. Demikian juga ya Bapa, dalam situasi dan kondisi saat ini, di mana darurat COVID-19 ini belum hilang, kami mohon kekuatan dan penyertaan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk Tuhan lindungi dan Tuhan jauhkan dari penyakit COVID-19 atau penyakit-penyakit lainnya. Demikian juga halnya ya Bapa untuk para tenaga medis yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk menyembuhkan orang-orang masyarakat yang terkena COVID-19 itu. Berikan kesehatan yang baik kepada seluruh tenaga medis, para relawan, para perawat, yang harus memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk merawat masyarakat yang terkena COVID-19 itu. Untuk jemaat Tuhan di wilayah 1 dan 2, demikian juga untuk wilayah 3, untuk wilayah 4, untuk wilayah BCI, untuk wilayah Cimone dan juga Cipondoh, serta wilayah Jiak dan wilayah kota. Demikian juga untuk seluruh jemaat Tuhan di bakal jemaat Curug dan di pos jemaat Tiga Raksa yang dalam sakit penyakit mereka, dalam proses pemulihan mereka. Kiranya Tuhan menjamah, kiranya Tuhan boleh melawat, sehingga pemulihan seluruh jemaat Tuhan yang sedang sakit dari setiap wilayah maupun bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa akan mendapatkan pemulihan yang utuh dari Tuhan seturut dengan waktu dan rencana Tuhan saja. Demikian juga halnya ya Bapak untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan baik iman mereka, pendidikan mereka, maupun pergumulan-pergumulan di dalam mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk seluruh jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka, baik masalah iman, masalah pendidikan, mencari pekerjaan, dan mencari pasangan hidup. Ya Bapa, masih banyak yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Sebagai jemaat juga kami memohon kuasa Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan untuk segala persiapan-persiapan yang telah dilakukan untuk dimulainya ibadah onsite dalam tatanan norma baru, dalam tatanan normal yang baru. Segala kesiapan-kesiapan untuk itu di Jemaat Sutopo kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, sehingga seluruh panitia yang telah Tuhan siapkan dalam hubungan dengan dinas kesehatan, dalam hubungan dengan tim penanggulangan COVID-19, itu boleh terjalin kerjasama yang baik,
sehingga pada waktunya ibadah onsite itu dapat terselenggara bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, bukan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan emosional kami sebagai bagian dari jemaat yang sudah rindu dalam kebersamaan dengan jemaat yang lain. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama dan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank seperti yang ditayangkan dalam layar monitor, atau melalui amplop persembahan yang dapat diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Jemaat kekasih Kristus, mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh syukur serta sukacita bagi Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10 yang mendasari persembahan kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita puji Tuhan dari KJ 433, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa
janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Umat, silakan untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang maha pengasih dan juga penyayang, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu melalui kesehatan, usaha dan pekerjaan kami. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Kau selamatkan ini Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan juga keadilan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas pemberian-Mu. Dan berikan juga hikmat bagi yang akan mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan juga mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Dan masukilah minggu yang baru dengan penuh sukacita dan pengharapan. Saudara-saudara dan saya adalah penabur-penabur dari benih firman Tuhan. Taburkanlah itu melalui pekerjaan-pekerjaan saudara-saudara dan aktivitas-aktivitas saudara-saudara dari hari ke hari. Saudara-saudara jemaat, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, masukilah minggu yang baru dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara jemaat yang terkasih, kebaktian online kita telah selesai. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Matius J. Sartian yang telah memimpin acara kebaktian online ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Shalom.